Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dalam organisasi komputer mengenai CPU, chips atau sebutnya chips ya. CPU atau chips itu, CPU chips itu terdiri dari CPU di sini maksudnya Central Processing Unit ya, kita sebutnya Central Processing Chip ya. Chip itu IC-nya itu terdiri dari tiga bagian besar, di mana di bagian chipnya itu ada bagian namanya address ya atau pengalamatan, bagian data dan bagian kontrol. Nah, ini tentunya tiga ini berkait dengan proses bagaimana suatu chip itu melakukan suatu instruksi. Nah, dalam proses flash instruksi, yaitu prosesnya seperti ini, meletakkan alamat memori ke pin address. Nah, jadi alamat memori, jadi ini pin address untuk membaca memorinya, kemudian mengirimkan pin kontrol lain ke memori bahwa akan melakukan proses misalnya membaca data dari memori. Kemudian memori merespon permintaan tersebut dengan meletakkan word, data sudah siap. Word di sini berarti maksudnya datanya ya. Kita hanya sering misalkan Word. Setelah CPU membaca sinyal kontrol, maka CPU menerima Word dan membawanya ke instruksi. Nah, ini proses fetch dalam satu instruksi. Jadi terkait dengan penggunaan dari addressing data kontrol. Jadi pada saat ini data, alamat yang harus ditentukan dulu, yaitu lokasi mana yang mau dibaca. Kemudian setelah itu ngirim ke sini kontrol untuk baca ya datanya. Nah, maka datanya yang ada nanti akan bisa dibaca sesuai alamat. Ya, apakah dibaca ataupun ditulis. Nah, apa sih yang menentukan suatu permohonan dari satu CPU? Ya, adalah jumlah pin, alamat, dan pin data. Nah, jadi jumlah pinnya itu berapa? Pinnya makin banyak, ya dia kecepatannya bisa juga makin cepat. Pin datanya makin lebar, maka kecepatannya pun makin besar. Ya. Sebuah chip dengan M address pin ya dapat sampai 2 pangkat M lokasi memori. Nah, jadi kalau dia punya berapa alamat, misalnya berapa pin alamat, maka berapa lokasi memorinya adalah 2 pangkat M. Ya, jadi misalnya dia punya 8 pin. 8 apa 8 punya 8 pin. Nah, berarti lokasi memorinya 2 pangkat 8. Kalau 2 pangkat 8, 256 ya. 256 lokasi dari alamat 0 sampai alamat 255 ya. Nah, kalau dia sampai 12 berarti ya sampai 12 itu berarti sampai 4096 ya. Ya, 4000 sampai 4096. Nah, berarti dia punya 4096 lokasi memori. Ya. 496 lokasi memori dengan mana satu memori itu ukurannya 1 byte. Ya. Nah, nilai umumnya dari pin itu adalah 16, 20, 32, dan 64. Ya, komputer-komputer kita gunakan saat ini adalah dia pengalamannya dengan 64. Ya, 64 bit. Ya, 64 ini menunjukkan jumlah bitnya. Gitu ya. Nah, sebuah chip dengan N data pin dapat menulis dan membaca N bit word. Secara umum jumlah bit datanya adalah, nah ini kan kalau ini kan alamatnya, ya kalau bit datanya adalah 8, 16, 32, dan 64. Nah, sebuah chip dengan 8 bit data dapat membaca 32 bit word sebanyak 4 kali. Ya. Jadi kalau 8 bit, dia sekali membaca 8 bit, yang misalnya tersedia 32 bit, maka dia baca 4 kali. Ya. Dan proses tersebut akan lebih cepat jika tersedia 32 bit word. Nah, jadi kalau 32 bit, bacanya sekali. Nah, jadi akan bisa jauh lebih cepat. Oke, nah sekarang kita lihat yang tadi disebut control pin. Ya. Ini terlihat di gambar ini, 334. Ya. Pin CPU terdiri dari bagian addressing, data, dan control pin. Bagian dressing, ada bagian data, ada bagian control pin. Control pin ada bus control, ada interrupt, ada push operation, ya, copressor, ada status, ada miscellaneous. Ya, nah, kalau ini bagian support supply-nya. Kita lihat ya, bagian control pin ini ya, nah, tadi ini sudah ya, ada push control, interrupt, push operation, copressor signaling, status, dan miscellaneous. Ini bagian control pin. Nah, fungsi control pin ini apa? Di sini bus control dihubungkan ke memori dan chip I/O untuk proses read, write, membaca atau proses yang lain. Nah, jadi proses membaca atau proses mau baca data nih, mau nulis data. Nah, itu ada bagian nanti, bagian untuk bus kontrolnya. Kemudian ada bagian interrupt yaitu perangkat I/O ke CPU, CPU menginstruksikan I/O untuk memulai proses atau mematikan proses. Ya, nah, kurang lebih interrupt ya seperti apa, mouse, keyboard itu interrupt gitu ya, seperti mouse yang lagi bergerak ini. Kalau lagi saya diam maka tidak ada interrupt begitu mouse ini saya gerakan,
maka ada interrupt, berarti interrupt mau nggak mau harus diproses. Jadi interrupt itu menjadi prioritas dalam satu proses. Kemudian ada bin bus arbitration, ya, digunakan untuk mengatur lintas bus untuk mencegah dua perangkat mengakses secara bersamaan. Jadi arbitration yang mengatur permintaan-permintaan dari perangkat. Jadi misalnya IO minta jalur, ya, kemudian printer minta jalur, ya, itu kan menggunakan jalur yang sama. Nah, nanti bus arbitration nanti akan mengatur siapa yang diberikan. Nah, kemudian beberapa SEO ada yang desain atau beberapa SEO yang koprosesor seperti floating point atau grafik. Nah, hasilkan pin khusus untuk saling berinteraksi. Nah, jadi kalau di sini artinya adalah seperti kita ketahui bahwa komputer yang ada VGA card gitu ya, ada memori yang untuk VGA-nya dan yang tidak. Nah, kalau di sini maksudnya koprosesor itu yang bisa untuk VGA. Jadi prosesor utama menggunakan CPU bawaan dari komputer, misalnya Core i3, Core i5, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian untuk mengontrol VGA ada apa? Seperti misalnya NVIDIA gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu berarti ada koprosesornya, itu sebagai koprosesor yang khusus dia nanti memproses di video. Jadi cukup dia memberikan sinyal dari prosesornya untuk nanti koprosesor itu untuk memproses sinyal di video. Ya, kalau tidak ada koprosesornya berarti ya si CPU itu yang akan memproses ke video. Ya, biasanya jadi lebih lambat. Ya. Kemudian isinya yang terkait dengan kompresor, tambahkan juga pin misterius, status informasi untuk riset atau komunikasi dengan chip I/O ini di gerasi sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat nih ada namanya bus control ya, bus macamnya ya. Bus adalah jalur listrik antara komponen yang beragam ya. Listrik ini merupakan bentuk logik data dari kita jalur bus. Nah, di sini ini ada jalur, misalnya ada register, ini ada ALU. Nah, penghubung-hubungnya sebut adalah jalur bus ya. Ini juga bus ya. Kemudian dari CPU nanti tersambung ke bus controller. Nah, ini juga ada bus ya. Jadi panah ini bus. Kemudian dari bus controller nyambung ke memori, ini ada juga memori bus. Ya. Kemudian di sini ada I/O bus. Jadi bus ini ada untuk I/O-nya, ada memorinya gitu ya. Ada untuk controllernya gitu ya. Dan ada di internal dari CPU-nya. Kemudian ada bus clocking ya. Bus clocking terdiri atas dua kategori berbanding kepada clock atau detak. Nah, jadi clocking ini ada clock atau detak gitu ini misalkan. Synchronous bus kendali bus oleh kristal oscillator dalam frekuensi 5 sampai 100 MHz terproses dengan satuan bus cycle. Ya. Nah, ini punya frekuensi 5 kali 100 MHz. Ya. Nah, frekuensi ini kan menunjukkan berapa proses dia dalam satu detik. Jadi kalau misalnya contohnya 1 Hz berarti 1 detik 1 instruksi. Tapi kalau 600 Hz, 640 Hz berarti 1 detik 640 instruksi. Nah, ini kalau dalam mega berarti kan mega itu angka tahap 6 ya. Nah, berarti kalau 5 MHz, dia berarti 1 detik 5 juta instruksi. Ya, seperti itu. Asynchronous bus tidak punya master clock, waktu cycle tidak sama untuk setiap perangkatnya. Nah, jadi kalau yang ada clocknya adalah synchronous bus. Sekarang kenapa? Karena perlu kecepatannya itu sama, makanya sebenarnya sinkronus. Nah, tapi kalau asynchronous bus itu tidak ada master clocknya. Kalau ini ada master clocknya. Ya. Nah, karena kalau asynchronous bus berarti masing-masing gitu ya. Masing-masing antara perangkat punya kecepatan masing-masing, ini juga punya kecepatan sendiri. Ya. Nah, paling nanti disinkronkan dalam hal cara waktu pembacaan datanya, ya kecepatan pembacaan datanya. Ya, misalnya ada perangkat luar, kecepatannya 9.500 fps ya, byte per second, yang di dalamnya juga berarti di set 9.500 byte per second. Tapi asinkron, ya bukan berarti bahwa kalau sinkron itu kan berarti kalau ngirim langsung sana juga langsung proses. Tapi kalau asinkron ini ngirim, nah dia nanti mengkonfirmasi dulu yang dalamnya sudah siap nih, nah, baru diambil data. Jadi tidak bersamaan pada saat pengiriman sekaligus pembacaan. Nah, ini sebenarnya asinkron bus. Nah, ini synchronous bus ya seperti ini adalah sinkronisasi dari setiap proses dengan perangkat lain ya synchronous bus ya. Nah, dalam synchronous bus menggunakan timing seperti yang tampak di gambar ini ya. Ini ada timingnya. Proses data CPU di memori ya. Nah, dari gambar timing paling atas merupakan clock dalam proses clock naik turun. Nah, ini clock nih. Sebut clock nih. Nah, ini clock ya. Nah, ini sebenarnya relnya ini sebenarnya hampir lurus ya, tapi ini karena dia punya punya delay walaupun delay kecil, kecil sekali ya dalam nanosecond gitu ya, nanosecond kecil sekali sehingga tetap dibuat seperti ini gitu ya. Supaya terlihat ada proses ada delaynya gitu ya, ya walaupun kecil. Nah, jadi clock ini jalan terus. Ya. Nah, jadi prosesnya di sini kita lihat di sini ya, pembacaan data dibolehkan saat clock naik.
Nah, jadi pembacaan data dilakukan pada saat clocknya naik, berarti dari sini 0 ke naik ke atas. Proses berikutnya, proses proses mem request dijalankan saat clock turun. Ya. Nah, ini M di sini maksudnya memory address ya. Memory address dijalankan pada saat clock turun. Ya. Nah, jadi pada saat naik, kemudian di sini proses read-nya mulai di pada saat naik. Nah, ini proses memorinya mulai disiapkan. Ya, nah ini alamatnya. Jadi ini maksudnya ke atas ke bawah ini berarti kondisi bisa 010101 gitu digambarkannya. Jadi artinya tidak selalu ke atas terus ya, atau tidak selalu ke bawah terus. Nah, digambarkan seperti ini. Ya, jadi langkah begitu ini clock naik, maka kita lihat ke bawah, di sini memorinya disiapkan. Nah, kemudian datanya sendiri sebenarnya sudah siap ya. Datanya sendiri sudah mulai disiapkan ya, datanya sendiri mulai disiapkan. Nah, tapi ini belum data yang memang akan dibaca. Nah, jadi masih masih kalaupun ada data ini bukan data yang bisa dibaca dia. Nah, di sini ada nah ini tadi ya, maaf. Mem request ya. Nah, mem request itu di sini. Jadi pada saat ini turun ya. Jadi kalau ini addressnya udah disiapin. Nah, tapi memori addressnya mulai dibaca pada saat ini turun. Pada saat ini klik turun, nah ini baru dibaca nih. Ya, baru dibaca alamatnya. Ya, baru dibaca alamatnya. Nah, kemudian proses read dijalankan. Nah, bersamaan dengan ini juga proses read baca mulai dijalankan nih. Nah, proses read bacanya mulai dijalankan. Sebelum pembacaan data dilakukan pastikan sinyal stabil di proses write. Nah, ini jadi bisa jadi dia tidak stabil gitu ya. Nggak stabil, makanya ada semacam ditunda dulu. Ditunda dulu walaupun ini sudah turun tapi ditunda dulu karena bisa jadi nggak stabil sinyalnya. Ya, nah ini proses write ini ditunggu. Nah, begitu write-nya ini turun, ya, write-nya turun, nah ini baru mulai dibaca. Ya, baru mulai dibaca ya alamatnya gitu ya. Terus proses pembacanya itu sendiri gitu ya. Kemudian M request dinonaktifkan begitu juga proses read setelah data selesai dibaca. Jadi wait di sini sudah stabil, jadi dinaikkan kembali. Nah ini masih memorinya masih di masih dibaca alamatnya, kemudian datanya juga mulai dibaca ya di sini. Nah ini mulai turun, nah datanya mulai dibaca dan ini kembali lagi naik ya. Nah, ini sinkronis bahasa jadi semua harus sinkron gitu ya. Di sini bahwa semua harus prosesnya itu harus sinkron ya. Tidak boleh ada ini lebih cepat, ini lebih lambat, itu nggak boleh gitu ya. Kalau seperti itu maka data jadi tidak terbaca. Nah, kemudian dalam asinkron bus seperti apa? Nah, dalam asinkron bus prosesnya lebih mudah dijalankan karena ada time interval dari setiap prosesnya. Hanya memiliki beberapa masalah di waktu cycle yang kadang berbeda di setiap komponen ini menunjukkan perkembangan teknologi berikutnya karena harus selalu sinkron. Harus ini, bukan harus ya. Nah, jadi ini tuh kecepatan dari tiap-tiap perangkat itu untuk proses address, M request, read, write ini bisa beda-beda gitu ya. Nah, problemnya kalau disinkron itu misalnya ada yang lebih cepat sama lebih lambat, maka yang lebih cepat nanti harus mengikuti yang lebih lambat. Nah, itu ya permasalahan di sinkron. Ya, jadi harus selalu sinkron. Nah, bagi contoh misalnya perangkat lama memiliki waktu 15 nanosecond, sedangkan perangkat baru waktu prosesnya 8 nanosecond. Perbedaan waktu itu menjadi sulit jika proses harus selalu sinkron. Jika ini terjadi, perangkat yang lebih cepat harus menyesuaikan kecepatan dengan perangkat yang lebih lambat. Jadi dari 15 nanosecond diturunkan, gitu ya. Jadi, nah itu problemnya gitu ya untuk proses sinkron. Nah, mengatasi ini digunakan proses campuran sinkron dan asinkron seperti pasti tampak di gambar 339. Ya. Nah, di sini ditambahkan proses master synchronization dan slave synchronization. Jadi untuk mengatasi ini ada proses sinkron dan asinkron. Nah ini tadi data gitu ya. Nah clocknya ini diabaikan ya. Jadi clocknya kan selalu naik turun ya. Nah, kemudian di sini ada M request tadi sama di proses write. Nah, di sini ada synchronize dulu nih. Synchronize dulu, memori synchronize. Nah, dia memori synchronize. Kemudian ada slave synchronize ya. Nah, dia seperti ngikuti ini begitu ini turun. Nah, ini baru mulai siap nih. Ini sebutnya slave. Ya, jadi pergerakan ini tergantung pada ini begini turun. Nah, tunggu di sini. Nah, dia di sini baru ini data kebaca. Ya, data kebaca. Setelah itu dapat lagi sinyal nih untuk mematikan. Nah, baru data itu selesai dibaca. Ya. Jadi waktu pembacaan data supaya ini bisa tepat, nah ini ada di alert master synchronize dan slash synchronize.
Oke, ya. Nah, ini sebutnya operasi asinkron. Berikutnya ya kita lihat tadi ada namanya Bruce Arbison ya, Bruce Arbison ya. Nah, ini yang memutuskan mana yang dapat jalur busnya ya. Ada Bruce Arbison terpusatnya. Dalam satu proses, jika hanya satu CPU memproses tidak akan banyak mengalami kendala karena komando harus dipegang oleh CPU tersebut. Nah, jadi kalau arbiter ya, jadi Bruce Arbison ini atau sebetulnya nanti di sini ada namanya uh, arbiter ya sebagai yang nanti memberikan mana jalur yang mau diberikan dari semua perangkat I/O ini. Kalau dia hanya satu tidak ada permasalahan ya. Ya. Nah, dalam implementasinya, komputer tidak hanya satu CPU, tapi ada beberapa CPU yang disebut dengan coprocessor seperti GPU. Maka perlu diatur data dengan bus efficient. Ya, jadi kan kalau ringnya sekarang supaya menaikkan performa ada CPU, ada CPU, kemudian bisa jadi ada untuk soundcard ada sendiri gitu ya, untuk musik gitu ya. Nah, itu kan sehingga perlu disinkronisasi ya semua tersebut ya. Ya, sehingga aplikasinya pun jadi apa namanya? Aplikasinya pun dia ada banyak gitu ya. Ya, jadi kalau cuma satu ya seperti ini aja ya, tidak ada masalah gitu ya. Nah, mekanisme riset dapat terpusat atau terdistribusi. Nah, jadi bisa terpusat ataupun distribusi gitu ya. Jadi artinya kalau tadi banyak koprosesor bisa jadi dia terdistribusi ya. Nah, atau proses terpusat tampak di gambar 34 ya. Nah, ini proses yang terpusat nih semua. Jadi karena dia hanya satu ya. Nah, tampak di gambar modalitas dengan daisy chaining. Nah, ini ada namanya daisy chaining itu seperti ini. Jadi cek ya memberikan ini apa? Ini mengirimkan gitu ya. Ini bus arbiter mendapat mendapat bus request ya, bus request kemudian dari arbiter yang memberikan ini, kemudian diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini, diberikan ini dan kembali lagi gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi mana nanti tergantung diberikan. Nah, di sini tentunya kalau seperti ini mau nggak mau ini jadi yang lain jadi nunggu nih, kalau modelnya seperti ini. Ya, nah di sini makanya di sini ada bus request eh, level 1 sama level 2. Jadi ada ditambahkan ini ya. Mana yang level 1 mana level 2. Ya, jadi di sini dan bus grain-nya pun jadi ada dua level ya. Nah, level 1 level 2. Ya, jadi untuk supaya tidak hanya yang lain tidak harus menunggu nah dengan model adanya leveling dari permintaan. Nah, itu tadi yang terpusat ini. Nah, sekarang kalau yang terdistribusi, nah terdistribusi itu seperti ini. Ya, di sini ada bus request, nah, kemudian ada bus request, ada visi. Nah, di sini ada arbisan line. Ya, dalam beberapa perangkat ada proses yang tidak dapat menunggu seperti perangkat I/O yang membutuhkan jalur dan segera ke tidak dengan data. Digunakan model terdistribusi ya. Untuk model distribusi ini tambahkan jalur yaitu arbitran lain ya. Jika jalur tidak sibuk maka perangkat menggunakan jalur untuk berinteraksi dengan CPU ya. Tapi jika sibuk maka perangkat TO dapat melakukan proses sendiri tanpa perlu mendapat grant dari bus arbitration. Nah, jadi grant itu maksudnya diberi jalur gitu ya, diberi jalur. Ya, nah, jadi di sini ada arbitration line ya. Masing-masing punya arbitration line masing-masing di sini. Gitu, seperti itu. Ya, nah, sehingga nanti dengan lapisan lain ini langsung nanti mana yang diberikan langsung ya. Jadi tidak terpusat. Ya, dia tidak perlu mana yang request ya dikumpulkan dulu terus ini baru memutuskan. Kalau itu jadi seolah-olah seperti itu. Kalau ini bedanya cuman mana yang diberi apa diberi prioritas gitu ya. Nah, tapi kalau di sini masing-masing punya arbitrasi sendiri. Ya. Jadi sebutnya decentralized bus arbiter karena di sini ada masing-masing arbiter line. Oke, itu mengenai bus arbitration, kemudian operasi dalam bus ya. Nah, dalam bahasan sebelumnya telah dibahas bahwa operasi menggunakan model master slave dengan master CPU dan slave adalah memori untuk proses membaca dan menulis. Nah, ini jadi maksudnya tadi ya yang ini kita kembali. Nah, ini ada kan master synchronization sama slave synchronization. Nah, di sini secara normal ya, jadi maksudnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan secara normal CPU dalam memproses antara banyak perangkat I/O dan prosesor lain seperti GPU dalam memproses selalu dilakukan blok proses seperti terlihat di gambar 34 ini gambarnya ya. Yang merupakan ODK di gambar 338 dengan menambahkan blok. Nah, tambahkan ini ya, tambahkan blok di sini. Blok ini dibentukkan agar selama posisi data tidak bisa diganggu. Nah, jadi bisa jadi pada saat pembacaan ini ya tiba-tiba ada request lain ya, ini kan bisa jadi terganggu. Nah, jadi supaya nggak terganggu ditambahkan satu blok. Nah, jadi begitu ini proses, maka blok ini jalankan. Begitu blok ini jalankan, maka ini tidak akan diganggu. Begitu awalnya sudah selesai, nah walaupun di sini ada data lagi, nah baru ya, apa
maka eh, proses yang lain bisa masuk gitu ya. Jadi selama blok ini jalan, maka proses lain jadi tidak bisa masuk. Ya, jadi di blok di proses ini. Ini namanya ada proses blok. Ya, operasi dalam bus. Nah, dalam komputer juga dibutuhkan bahwa perangkat membutuhkan interupsi dan interupsi datang dari banyak perangkat ya, datang dari misalnya keyboard, disk, printer, mouse gitu ya. Nah, ini ada satu chip namanya chip interrupt controller. Nah, chip interrupt controller ini jadi nanti di sini ada interrupt request. Jadi ini punya berapa interrupt gitu ya, terhubung ke satu chip. Ya, salah satu chipnya adalah 8259 interrupt controller. Nah, di sini ada interrupt ya. Kemudian ada read, ada write sama ada untuk pengamatan ada chip select ya. Chip select itu masih ingat ya, chip select untuk mengaktifkan atau menonaktifkan. Kemudian ada jalur data. Ya, nah ini terhubung ke CPU. Ya. Untuk kebutuhan ini dibutuhkan prioritas dari perangkat jadi sehingga dibutuhkan perangkat tambahan seperti 8259 interrupt controller. Nah, ini nama dari satu kode chip. Ya. 8259 akan mengatur prioritas dari interupsi jika secara bersamaan dari pembinaan interupsi jadi perangkat-perangkat tersebut. Nah, jadi interupsi di sini kan nanti jadi minta bersamaan mana nih mau dikasih gitu ya. Jadi pada saat ini misalnya mouse digerakkan, pada saat ini juga misalnya membaca dari hard disk, pada saat itu juga ada penekanan keyboard mana yang akan didahulukan. Nah, ini nanti yang mengatur adalah 8259. Oke, nah sekarang kita lihat contoh kasus ya CPU chips Pentium seri Pentium 4 gitu ya. Ini sebenarnya sudah agak ketinggalan ya, tapi dari referensinya saja seperti ini. Ya, kita bahas aja ini dulu ya. Secara fisik, Pentium 4 memiliki desain seperti namanya, jadi desainnya seperti ini. Ya. Anda lihat ini pin-pinnya ya, banyak ya pin-pinnya seperti ini. Nah, secara fisik seperti ini, secara pin-pinnya seperti ini. Ya, kalau dimutasikan di komputer ya jadi seperti ini ya, ada heatsink pendinginnya. Nah, pin logikal dari Pentium 4 seperti ini, Anda lihat ya. Ya, sama seperti tadi sudah kita bahas. Di sini ada reset ya, ada reset. Oke, dari sini ya. Ada push application ya, kemudian ada request, ada error, misalnya ini tambahan ya error, kemudian ada respon ya untuk parity dan seterusnya. Kemudian ada jalur data, ini jalur data, ya, jalur data. Kemudian ada untuk powernya, ini juga untuk powernya. Kemudian ada untuk resetnya, ada interruptnya, power management, head management, clock frequency, diagnostic, initialization, snoozing, dan stabilisis atau tambahan. Nah, di bagian alamatnya mana ini alamat ya? Ini addressing nih. Ini bagian alamatnya. Di bagian alamat, ini bagian data. Jadi Pentium 4. Nah, di Pentium 4 ini menggunakan model pipeline ya. Jadi proses itu bisa paralel, tapi dia itu sebenarnya sequence gitu ya. Nah, jadi ada namanya pipeline di Pentium 4. Pipeline adalah satu proses yang dijalankan tanpa menunggu proses sebelumnya selesai. Jadi nggak usah sampai selesai, proses berikutnya bisa dijalankan. Untuk mengizinkan pipeline permintaan ke memori, Pentium ada 6 tahap, yaitu ada push aggregation fase dan request fase. Kemudian ketiga error reporting fase, ada snap fase, respon fase, sama data fase. Ya. Nah, jadi seperti ini digambarin di sini ya, Anda bisa lihat di sini. Ini clocknya dia berjalan terus, clocknya berjalan terus. Ini bus cycle-nya gitu ya. Jadi bus cycle berapa cycle dalam satu clock ini. Nah, kemudian di sini ada request ya, ada request, error. Jadi tahapannya ini ada request, error, snap, respon, data gitu ya. Asumsinya seperti ini terus gitu misalnya ya, satu bentuk transaksinya gitu ya. Nah, di sini ini tidak perlu sampai ke data selesai. Nah, terus transaksi berikutnya begitu pas error requestnya masuk ya. Nah, jadi requestnya kan tadi dipakai di sini. Pas di error requestnya nggak pakai lagi, maka dia bisa jalankan di sini. Kemudian error jalankan di sini, solving dan ini. Jadi artinya gini, ini tidak akan terjadi misalnya ada error gitu ya di sini. Kemudian yang kedua mau menjalankan error nggak akan. Nah, pipeline itu seperti ini. Nah, jadi artinya pada saat di sini berarti request nggak pakai dan errornya sudah tidak terpakai. Karena hanya ada satu CPU jadi hanya satu untuk handle error, hanya satu untuk handle request gitu ya. Nah ini jadi bagian request ya pas transaksi dia udah nggak pakai baru dia jalan. Ya. Jadi dia punya blok-blok ya masing-masing. Tidak jadi satu request error gitu. Nah ini juga terus gitu ya. Nah kemudian ini misalnya data. Nah di sini data itu setelah ya diprosesnya misalnya di sini nih data. Ya. Nah, pada saat di sini karena ini dipakai data,
Maka ini request, error, snoop, respon. Nah, datanya di sini. Dia tidak akan tambahkan di sini. Kalau nggak tabrakan ya. Ya, nah ini jadi hang kalau seperti ini ya. Jadi seperti ini. Seperti race condition lah ya, yang pernah dibahas di matrikulasi tim operasi ya, race condition. Nah, ini juga terjadi nih. Ya, kalau ada seperti itu jadi race condition. Jadi data ini adalah di di cycle ke-9, ini adalah di cycle ke-8. Nah, kemudian ini respon. Nah, responnya jadi agak panjang. Ya, ya, oke, respon. Nah, di sini karena datanya dipakai, maka datanya baru di sini ada. Nah, request, error, sub. Nah, responnya di sini ya. Nah, di sini karena di sini ada responnya ada di sini. Makanya responnya nggak akan ada di sini. Kalau di sini dia uh, jadi tabrakan konflik ya. Nah, itu juga sama. Nah, ini sebetulnya pipeline. Jadi tidak akan pernah terjadi dalam satu satu jalur ini ada proses yang sama. Jadi request, kemudian di sini atasnya juga request tuh nggak mungkin. Gitu. Nah, itu pipeline request, error, snoop. Nah, di sini ada agak jarak karena di sini pas respon di sini lagi dipakai. Kemudian baru data. Nah, ini pipeline di Pentium 4. Contoh kita lihat di kasus microcontroller 8051. Nah, ini microcontroller ini memiliki 4 kilobyte internal ROM dan menggunakan memori eksternal 64 kilobyte. Nah, jadi kalau memori kurang bisa menggunakan memori eksternal. Nah, pin-pinnya seperti ini, ada pin ya, pin 0 sampai pin 7. Ada resetnya, ada untuk write atau apa read sama untuk transfer ya ini komunikasi serial. RxD, TXT ini komunikasi serial dan ini pun sebagai pin juga. Jadi pinnya ini ada pin 1, Anda lihat ini ada pin 3, pin 0 sama pin 2. Ya, kemudian di sini ada interrupt-interruptnya, ada write gitu ya. Ini ada untuk timernya, ini untuk timer T, ini untuk menyambung ke clock kristal. Ya, ini ada power supply. Kemudian untuk pengalamatannya ini, pengalamatan menggunakan pin 0 sampai pin 22 ya. Nah, ini jadi address address sama data. Jadi address data di sini ya. Address dari A0 sampai A10. Nah, artinya kalau ini AD0 dia bisa address ataupun data di pin ini. Tapi kalau ini khusus untuk address ya. Ya. Ada saya digunakan address ya khusus untuk address kalau ini bisa address bisa data. Ya, jadi khusus di sini ya. Nah, sini Anda lihat sini ada A9, A8 di sini ya. Jadi agak lurus ada A6, A7, A8, A9 di sini. A10 nah, jadi kebalik ya. Jadi dia punya bisa sampai 2 pangkat 16. Ya 4 2 pangkat 16 berarti memang 4 kilobyte ya untuk ROM-nya. Pembacaan data di ROM-nya. Oke, ini tadi barusan dijelaskan ya. Ada addressing ya. Ada pin addressing 16 bit ya. 16 bit ya. Jadi sampai 16 dari 0 sampai 15. 16 bit. Kemudian untuk data itu 8 bit. Kemudian ada read sama write, ada interrupt, ada alley, ada select enable untuk komunikasi dengan memori eksternal. Nah, kalau ada memori eksternalnya, kalau tidak ada berarti ini nggak terpakai. Pesan atau EA untuk hubungan ke memori eksternal. Nah, ini juga kalau ada memori eksternal. Kemudian TXT untuk komunikasi serial. Ini untuk chip 8051. Oke, itu pembahasan mengenai chips ya. Memang sama mengenai bus, nanti kita lanjutkan di video sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya.